Selanjutnya yang bertindak sebagai imam atau khatib pada Jumat kali ini yaitu Kiai Haji Al-Habib Najib, dan yang sebagai Bilal Al-Ustadz Abdul Haris. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنشد والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان سيد الشهور وأنزل فيه القرآن كما أنزل فيه التوراة والإنجيل والزبور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يشرح الله لنا بها الصدور وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله يا له من نبي قرب في ربه من ربي حتى زج في النور صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين على ممر الأيام والدهور وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar Jumat yang mulia ini saya mengajak para hadirin, khususnya diri saya sendiri, mari kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan perintah Allah, kita jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa itulah yang akan menghantarkan kita menuju keselamatan, kebahagiaan, keberuntungan hidup kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah kita di ujung bulan Sya'ban. Besok kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Untuk itu para hadirin, mari kita persiapkan di dalam memasuki bulan suci Ramadan untuk lebih meningkatkan iman takwa kita kepada Allah, untuk membersihkan hati kita. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita dan kita diberikan sehat wal afiat lahir maupun batin. Kita akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala selama 1 bulan penuh, dan mudah-mudahan Allah berikan kita yaitu malam yang mulia, malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah dawuh kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, ya Musa, inni a'taitu ummata Muhammadin nurain kaila yadurruhum dulmatan. Wahai Musa, aku berikan kepada umat Nabi Muhammad itu 2 cahaya agar mereka itu selamat dari 2 kegelapan. Beliau Nabi Allah Musa bertanya kepada Allah, ma dulmatan ya Rabb, apa 2 kegelapan itu wahai Tuhan? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah dulmatul qabr, yaitu gelapnya alam kuburan. 2 meter kali 1 meter, atas tanah, bawah tanah, kanan kiri tanah, rumah penantian kita.
rumah masa depan kita. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum, kata Allah. Dari tanah itulah kamu diciptakan dan akan kembali kepada tanah tersebut. Tempatnya sangat mengerikan. Amirul Mukminin Sayyidina Utsman ibn Affan, beliau kalau melihat kuburan menangis. Menangis Sayyidina Umar. Ditanya oleh teman-teman, wahai Amirul Mukminin, engkau bercerita tentang mahsyar, dahsyatnya itu padang mahsyar. Engkau tenang-tenang saja, tapi engkau melihat kuburan, engkau menangis. Benar, kata Sayyidina Utsman, in kuntu fil mahsyar kuntu ma'an nas. Ketika aku nanti dikumpulkan di padang mahsyar, aku tidak sendirian, aku bersama seluruh manusia, bahkan mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir dikumpulkan di padang mahsyar. Aku tidak sendirian. Wa in kuntu fil qabr, ketika aku di kuburan, maka aku sendirian, asing sendirian. Temanku hanya cacing-cacing tanah, kalajengking, ular, coak dan lain sebagainya. Itu yang sangat mengerikan. Wadzalika abki, itulah yang membuat aku menangis, kata Sayyidina Utsman ibn Affan. Al-qabru awwalu manzilin fi manazilil akhirah, kata Nabi. Kuburan itu tempat awal kita di alam akhirat. Wa in naja minhu sahibuhu fama ba'dahu aisara minhu. Kalau kita selamat di kuburan, maka seterusnya kita akan selamat. Senang di kuburan, kuburan al-qabru gobron, kata Nabi. Kuburan itu ada dua, imma raudhah min riyadil jannah wa inna hufar min hufarin nar. Kuburan itu ada dua, kata Nabi, yaitu padang atau alam yang sangat menyenangkan seperti di surga, atau sebaliknya seperti lubang dari lubang api neraka, tergantung amal ibadah kita ketika kita di alam dunia ini. Begitulah para hadirin yang membuat Sayyidina Utsman menangis karena dahsyatnya kuburan tersebut. Wadzalika abki, itulah yang membuat aku menangis, kata Sayyidina Utsman. Kemudian para hadirin rahimakumullah, yang kedua, kata Gusti Allah kepada Nabi Allah Musa, yang maha dahsyat adalah yaumul qiyamah. Kita akan menghadapi nanti yaumil qiyamah. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu manusia lari dari manusia, saudara lari dari saudaranya, anak lari dari ibu bapaknya, ibu bapak lari dari anak-anaknya, karena dahsyatnya yaumil qiyamah. Wa idza barikal basar, mata melihat terbelalak. Wa khasafal qamar, bulan itu redup, tidak ada cahayanya. Wa jumi'a syamsu wal qamar, kata Allah, bulan dan matahari tapung menjadi satu. Yaqulul insan yauma idin ainal mafar. Pada saat itu manusia menangis, menjerit-jerit menangis. Ainal mafar, di mana kalau demikian kita mencari perlindungan. Kalla la wazar, kata Allah, tidak ada tempat perlindungan, karena saat itu Allah menghancurkan bumi sehancur-hancurnya. Rujjatil ardu rajya wa bussatil jibalu bassa, dan gunung-gunung menjadi debu-debu yang berdebaran. Enggak ada tempat berlindung. Ila rabbika yauma idzinil mustaqar, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita berlindung, yang bisa memberikan perlindungan kepada manusia, manusia yang diberikan perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kegelapan yang akan datang kepada kita. Pertama adalah kegelapan kuburan, dan kedua adalah gelapnya yaumul qiyamah. Kemudian Nabi Allah Musa bertanya kepada Gusti Allah, wa man nuren ya Rabb,
Apa itu dua cahaya ya Tuhan yang dapat menyelamatkan di alam kubur dan yaumil qiyamah, menerangi alam kubur dan menerangi yaumil qiyamah? Dijawab oleh Gusti Allah, yaitu nuru Ramadan, cahaya bulan suci Ramadan yang diberikan kepada kita untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya bulan suci Ramadan yang besok kita sudah akan memasuki bulan suci Ramadan. Syahrul Mubarak, awaluhu rahmah wa awsatuhu mahfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan yang penuh dengan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang penuh dengan mahfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Allah banyak menyelamatkan umat Nabi Muhammad dari siksa api neraka. Untuk itu para hadirin rahimakumullah, manfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk kita lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memberikan kemuliaan, kemudahan. Syahrul Mubarak awaluhu rahmah wa awsatuhu mahfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Syahrun yudhaifullahu fihi man yasha. Allah melipat gandakan amal ibadah yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad. Amal ibadah dilipat gandakan ganjarannya oleh Allah. Tidur kita yang berpuasa itu ditulis ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafas kita direken satu tasbih. Kalau tidur adalah ibadah, bagaimana kalau kita bangun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Nafas satu tasbih. Kalau nafas satu tasbih, bagaimana kita dengan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat sunnah ganjarannya dilipat ganda seperti salat wajib ganjarannya, dan salat wajib diganjar oleh Allah 70 kali lipat diberikan oleh Allah daripada bulan-bulan yang lain. Kullu hasanatin bi asyri amthaliha ila sab'i mi'adzifin. Semua ganjaran-ganjaran itu dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Illa siyam fa innahu li wa ana ajzibih. Begitu juga dengan kita puasa, bukan hanya satu hasanah, tapi dilipatkan 10 sampai 700 kali lipat. Kita memberikan sedekah kepada orang-orang yang berpuasa, walaupun satu biji kurma dan seteguk air, ganjarannya sama dengan orang yang berpuasa. Kullu hasanin, semuanya sangat luar biasa diberikan oleh Allah kepada kita. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanah kulluha Ramadan, kata Kanjeng Nabi. Kalau umatku itu tahu kemuliaan dan kebesaran bulan suci Ramadan, pasti mereka akan mengemis kepada Allah, memohon kepada Allah setahun penuh dijadikan bulan suci Ramadan. Li'annal hasana fihi mujtami'. Kebaikan-kebaikan banyak berkumpul di bulan suci Ramadan. Wa ta'at makbulah, ketaatan kepada Allah pasti dikabulkan oleh Allah. Wa da'awat mustajabah, doa-doa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzunub maghfurah, kata Nabi, dosa-dosa diampuni oleh Allah. Wal jannah mustaqatun lahum, dan surga rindu kepada orang-orang yang berpuasa dan beribadah di bulan suci Ramadan. Sekali lagi para hadirin, manfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk kita memperbanyak berdoa kepada Allah, memperbanyak beramal soleh, bertobat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kita terlalu banyak, dosa kita banyak. Setiap hari kita berbuat dosa, mata kita berdosa, tangan berdosa, mulut kita berdosa, mulai ujung kaki sampai ujung rambut, banyak kita melakukan dosa. Tapi sebesar apapun dosa kita, seburuk apapun tingkah laku kita, kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih di bulan yang penuh dengan maghfirah Allah.
maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Sabda Nabi, man adraka Ramadan, siapa yang berada di bulan suci Ramadan, walam yufar lahu, tidak terampuni dosanya karena masih melakukan perbuatan dosa di bulan suci Ramadan. Mabuk di bulan suci Ramadan, na'udzubillah min dalik. Minum minuman keras di bulan suci Ramadan, ke diskotik di bulan suci Ramadan, kemudian kadang-kadang merokok di tengah jalan di bulan suci Ramadan, fa'abadahullahu min rahmatih, kata Kanjeng Nabi, maka Allah akan menjauhkan rahmat darinya. Orang yang dijauhkan rahmatnya Allah, maka hidupnya akan berantakan di alam dunia maupun di alam akhirat. Oleh karena itu, para hadirin, sekali waktu ada seorang majusi, orang tua, kemudian melihat anaknya ketika di bulan suci Ramadan, anaknya itu makan di tengah jalan di siang hari di bulan suci Ramadan. Orang majusi itu marah kepada anaknya, engkau tidak tahu bahwa ini bulan sucinya orang Islam, engkau di tengah jalan makan, maka berhenti, kata orang majusi tersebut. Akhirnya si anak berhenti dan dibawa pulang oleh orang majusi. Ini orang majusi menghormati bulan suci Ramadan. Kemudian ketika dia wafat, saudara-saudaranya atau teman-temannya bermimpi bahwa dia ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia heran bertanya kepada si majusi, wahai majusi, engkau ini kan beragama majusi, engkau menyembah selain Allah. Benar, kata majusi, ketika dekat bulan suci Ramadan, karena aku menghormati bulan suci Ramadan, ketika aku ini akan wafat, aku diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku masuk ke dalam Islam, dan aku bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir hayatku karena aku menghormati bulan suci Ramadan. Inilah para hadirin, bulan yang dimuliakan Allah. Hati-hati kita, jangan sampai kita melalaikan ini kehormatan yang diberikan Allah di bulan suci Ramadan. Kadang-kadang kita makan di tengah hari, makan di warung di tengah hari, melakukan rokok di bulan suci Ramadan. Na'udzubillah, fa'abadahullahu min rahmatih, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan menjauhkan dari rahmatnya, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang jauh dari rahmat Allah, dia akan tersiksa bukan hanya di alam dunia tapi di alam akhirat. Nah, para hadirin, yang kedua, Nabi Musa bertanya, yang kedua apa cahaya itu wahai Tuhan yang bisa menyelamatkan dari alam kubur dan yaumil kiamah? Dijawab oleh Gusti Allah, adalah nurul Quran, cahayanya Al-Quran. Usahakan di bulan suci Ramadan ini kita memperbanyak membaca Al-Quran. Satu huruf kita akan mendapatkan satu hasanah, kata Nabi. Satu huruf diganjar oleh Allah satu hasanah. La aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Bar alifu harfun, wal lam harfun, wam mim harfun. Jadi kalau kita baca alif lam mim saja, maka berarti 3 huruf, dan 3 huruf itu dilipat gandakan. Kullu hasanatin bi asyri amthaliha ila sab'i mi'adifin. Semua hasanat dilipatkan 10 sampai 700 kali lipat. Illa siyam fa innahu li wa ana azibih, lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Bayangkan para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kalau sehari kita membaca 1 juz saja di bulan suci Ramadan Al-Quran, maka jutaan kebaikan, jutaan hasanat akan diberikan Allah kepada kita. Manfaatkan bulan suci Ramadan. Allah menyatakan yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah akan memberikan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran adalah subulas salam, banyak keselamatan. Bukan hanya satu, tapi subul adalah jamak dari sabil. Kalau sabil
satu keselamatan, tapi diberikan subul banyak keselamatan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu para hadirin, manfaatkan, memperbanyak membaca Al-Qur'an di bulan suci Ramadan, dan perbanyak baca. Satu hasanat itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita, memberi tenaga yang kuat oleh Allah, diberi sehat walafiat lahir maupun batin kita, dan mudah-mudahan kita tidak keluar dari Ramadan nanti kecuali kita dibersihkan hati kita, dipersucikan hati kita, diampuni segala kesalahan-kesalahan kita, dan tidak keluar dari bulan suci Ramadan kecuali kita dijadikan orang-orang yang dijulukin muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah. Kutiba alaikumus syiyam, kata Allah, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Aku perintahkan kepada kalian untuk, aku wajibkan untuk berpuasa sebagaimana aku wajibkan kepada umat-umat terdahulu. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa, dan orang bertakwa itulah yang dijamin oleh Allah surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita, memberi keberkahan dalam kehidupan kita, dijauhkan kita dari kesulitan-kesulitan hidup, dijauhkan dari kemaksiatan kemungkaran, dijauhkan dari segala yang menggelincirkan kita ke neraka jahanam, naudzubillah. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ma'an naili syafaatil uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك واصرف عباد السيد العرب والعجم والإمام الطيبة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil hurar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala min sima'il lahwi wa fudulil khabar wa antahu an ma nahakum anhu wa ma zajar wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi faqala ta'ala mukhbiran wa amira inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma ala arba'ati
الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارحمنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.